Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sumarni, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 128 Impres Ming, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Abdul Qadir SPD MM, dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Muhammad Ramli SPD. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan yang dipelajari pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Dan saya juga beranggapan bahwa pembelajaran itu merupakan suatu tuntutan. Pendidikan hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Lalu saya hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya tanpa mempertimbangkan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada murid. Serta yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi yang saya sampaikan. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah ketercapaian nilai KKM. Sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak siswa saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya
Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, berpendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan yang tentunya berpihak pada murid. Guru harus memahami karakteristik murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik, dan mengenali karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik, serta pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.